Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Ibu dosen Desriyanti MPD dan teman-teman seperjuangan yang insya Allah pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Mutia Sapira, Rizky Ramadina, dan Siti Nur Laila akan mempresentasikan MK Strategi Belajar Anak Usia Dini dengan tema alat permainan edukatif. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita membuka presentasi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Rizky Ramadina. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif atau APE merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak-anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik, motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Yang berikutnya yaitu tujuan penggunaan alat permainan edukatif. Yang pertama, memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan. Guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk eksplorasi dan bereksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan fisik, sosial, dan emosional anak. Yang kedua, memperjelas materi pelajaran yang diberikan kepada anak. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar. Manfaat dari alat permainan edukatif sendiri yaitu yang pertama pengembangan aspek fisik, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang atau merangsang pertumbuhan fisik anak. Yang kedua, pengembangan bahasa dengan melatih berbicara menggunakan kalimat yang benar. Yang ketiga, pengembangan aspek kognitif, yaitu dengan pengenalan suara, ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. Pengembangan aspek sosial khususnya dalam hubungannya dengan interaksi antara ibu, ayah, keluarga, dan masyarakat. Untuk contoh pengembangan aspek fisik sendiri seperti ketika si anak kita ajarkan senam atau kegiatan-kegiatan belajar sambil bermain seperti menyusun balok, menyusun puzzle, atau menari dan sebagainya. Pengembangan bahasa sendiri bisa kita contohkan dengan bercerita, permainan peran, dan juga sebagainya. Untuk perkembangan aspek kognitif sendiri, contohnya untuk pengenalan bentuk dan warna bisa kita contohkan dengan banyak permainan seperti puzzle, tekstur seperti Play-Doh, atau pengenalan suara seperti menelukan suara binatang dan sebagainya. Dan yang berikutnya di sini ada manfaat alat permainan edukatif. Menurut Suryadi pada tahun 2007 bahwa manfaat mainan edukatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melatih kemampuan motorik. Stimulasi untuk motorik halus diperoleh saat menjemput mainan, meraba, memegang dengan kelima jarinya, dan sebagainya. Sedangkan rangsangan motorik kasar didapat anak saat menggerakkan mainannya, melempar, mengangkat, dan sebagainya. Berikutnya yaitu melatih konsentrasi. Permainan edukatif dirangsang untuk menggali kemampuan anak, termasuk kemampuannya dalam berkonsentrasi. Saat menyusun puzzle, katakanlah anak dituntut untuk fokus pada gambar atau bentuk yang ada di depannya.
Ia tidak berlari-larian atau melakukan aktivitas fisik lain sehingga konsentrasinya bisa lebih tergali. Tanpa konsentrasi bisa saja hasilnya tidak memuaskan. Jadi di sini anak ya dirangsang konsentrasinya agar anak mendapatkan hasil yang memuaskan ketika dia belajar. Dan yang berikutnya yaitu mengembangkan konsep sebab akibat. Contohnya dengan memasukkan benda kecil ke dalam benda yang besar. Anak akan memahami bahwa benda yang lebih kecil bisa dimuat ke dalam benda yang lebih besar. Sedangkan benda yang lebih besar tidak bisa masuk ke dalam benda yang lebih kecil. Ini adalah pemahaman konsep sebab akibat yang sangat dasar. Dan yang berikutnya yaitu melatih bahasa dan wawasan. Permainan edukatif sangat baik bila diikuti dengan penuturan cerita. Hal ini akan memberikan manfaat tambahan buat anak, yakni meningkatkan kemampuan bahasa juga keluasaan wawasan. Melatih bahasa dan wawasan itu contoh permainannya seperti kita bercerita dengan boneka tangan atau dengan boneka jari dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu mengenalkan warna dan bentuk. Dari mainan edukatif, anak dapat mengenal ragam atau variasi bentuk dan warna. Ada benda berbentuk kotak, segi, empat, bulat dengan berbagai warna biru, merah, hijau, dan lainnya. Untuk permainan yang ini kita bisa menggunakan puzzle yang berwarna ya, dan yang mempunyai banyak-banyak bentuk untuk menyusunnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Laila akan melanjutkan presentasi di slide berikut ini. Slide ini menjelaskan menayangkan tentang syarat penggunaan alat permainan edukatif. Nah, syarat penggunaannya untuk APE ini pertama yaitu haruslah mudah. Mudah apanya? Mudah membuatnya, mudah untuk memperoleh bahan dan alatnya, serta mudah untuk digunakan oleh anak didik. Kemudian poin yang kedua, aman. Aman itu berarti tidak membahayakan anak dari segi apapun, baik dari bentuknya dan yang terutama adalah dari bahannya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu murah. Artinya pengadaan biaya dengan serendah mungkin ya, jadi tidak usah mahal-mahal, yang penting bisa bermanfaat. Kemudian yang keempat, poin syaratnya yaitu asyik, nyaman digunakan oleh anak. Jadi si APE ini tidak membosankan untuk anak, mainkan oleh anak. Slide berikutnya yaitu tentang syarat-syarat pemilihan APE bagi orang tua. Jadi orang tua harus memilih APE-nya sesuai persyaratan di bawah ini ya, ada 6. Yang pertama, harus sesuai dengan usia dan minat anak. Karena usia anak itu kan dari mulai 3 tahun, 4 tahun, dari mulai bayi juga minat anaknya tuh berbeda-beda, dan APE-nya harus sesuai dengan usia ini. Nggak mungkin kan mainan-mainan yang lebih lebih sulit dipinjamkan atau diberikan kepada anak yang masih usianya 2 atau 3 tahun gitu, dan juga minat anak ya. Jadi orang tua harus bisa mempelajari, mengetahui minat anak kita ini maunya apa, untuk permainannya apa. Misalnya anaknya suka dengan hitungan-hitungan, berarti kita harus mencari APE yang berkaitan dengan angka-angka. Atau mungkin minat anak perempuannya sukanya masak-masakan gitu, yang usia 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun gitu. Nah, berarti harus dibelikannya APE yang berkaitan dengan alat-alat masak. Kemudian yang kedua yaitu keamanan dari permainan tersebut. Nah, ini sama ya dengan yang tadi, syarat-syarat yang tadi bahwa APE itu harus aman. Nah, ini karena masuk ke syarat-syarat pemilihan APE bagi orang tua juga. Jadi harus aman. Yang ketiga,
pentingnya keterlibatan orang tua. Jadi, walaupun si anak sudah diberikan APE, bukan berarti orang tua itu bebas tidak memperhatikan. Berarti harus diperhatikan, harus dibimbing. Mungkin saja anak ini belum tahu cara memainkannya, atau mungkin saja tidak tahu fungsinya seperti apa, maka disinilah fungsi orang tua. Kemudian yang keempat yaitu tidak selalu permainan yang mahal lebih edukatif dari permainan yang sederhana. Tidak ya, tidak selalu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa syarat penggunaannya harus murah juga ya. Berarti kan pengadaan biayanya dengan serendah mungkin. Karena itu, karena APE yang mahal itu tidak menjamin bahwa lebih edukatif, lebih mendidik, lebih memberikan pendidikan buat anak dibanding dengan permainan yang sederhana. Apalagi di PAUD sekarang ini sudah terkenal dengan APE dengan menggunakan media loudspeed ya. Jadi media loudspeed yang media-media yang bisa didaur ulang, bisa dipakai membuat APE yang satu kemudian dijadikan APE yang lain. Dan yang kelima yaitu mudah dibongkar pasang. Nah, itu tadi seperti media loudspeed tadi ya. Jadi bisa dibongkar, bisa dipasang itu dengan mudah tanpa merusak, dan bisa berfungsi dengan maksudnya bisa berfungsi untuk dijadikan bentuk APE yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan daya fantasi. Jadi daya fantasi anak itu bisa berkembang berimajinasi, misalnya dari APE balokan, atau APE dari meronce, atau mungkin dari APE yang dari pasir itu. Nah, itu mengembangkan fantasinya, mengembangkan imajinasi anak-anak agar dia lebih meningkat lagi perkembangan dalam daya pikirnya, kemudian dari kognitifnya dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Teh Rizky Ramadina dan Ibu Siti Nurlaila. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis alat permainan edukatif. Menurut Abdul Qobir, pada tahun 2009 terdapat 2 jenis alat permainan edukatif. Antara lain, yaitu yang pertama alat permainan tradisional. Nah, dalam permainan edukatif ini, anak disuguhi bahan mentah yang harus ia upayakan sendiri agar menjadi sesuatu yang berbentuk. Misalnya, balok bangunan, papan pasak, dan sebagainya. Berbagai jenis yang lain adalah merupakan teamwork, yang pengerjaannya secara kelompok, sehingga melatih anak bersosialisasi secara langsung dengan lingkungan, seperti permainan kelereng atau asah sosial. Alat permainan tradisional yang dapat mengasah kecerdasan otak anak, antara lain catur, halma, atau dakon. Alat permainan edukatif tradisional ini cenderung memiliki banyak manfaat. Selain sederhana dalam desain, serbaguna, aman, tahan lama, dan merangsang atau menstimulasi otak anak. Permainan edukatif dengan menggunakan alat tradisional ini lebih murah dan tidak menjadikan anak antisosial, karena pada umumnya permainan dengan alat-alat ini melibatkan 2 anak atau lebih, atau kelompok dalam kegiatan. Nah, yang kedua yaitu alat permainan elektronik atau modern. Berbagai model alat permainan ini seperti video, game komputer, dan lain sebagainya merupakan alat permainan edukatif yang sangat menarik. Anak-anak usia dini sudah banyak yang dapat mengoperasikannya hanya dengan memencet tombol-tombol game maupun remote control yang melengkapi alat permainan ini. Namun, selama ini pola permainan modern cenderung seperti pola pendidikan formal, yang mengharuskan mereka duduk terkurung dalam kamar berjam-jam, sehingga pola permainan ini membahayakan mental anak. Selain membuat anak terbiasa dengan menghargai egonya sendiri, anak-anak terdorong untuk menjadi antisosial. Nah, teman-teman, dari kedua jenis itu diupayakan anak usia dini melakukan alat permainan tradisional. Nah, jadi kesimpulannya, AP adalah kepanjangan dari alat permainan edukatif.
sebuah istilah dalam dunia pendidikan anak usia dini yang diperuntukkan untuk anak usia dini dalam menstimulasi semua aspek perkembangan dan merangsang ketertarikannya dalam segi pembelajaran. Namun, seraya fitrahnya sebagai anak yaitu dunia bermain, AP dapat dibuat sendiri oleh orang dewasa maupun guru di lembaga PAUD dengan memenuhi syarat untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, menarik dan dapat dimainkan dengan berbagai variasi, tidak mudah rusak, dan dapat diterima oleh semua kebudayaan. AP memiliki tujuan, manfaat, syarat dalam pembuatan serta penggunaan, dan juga AP memiliki berbagai macam jenis. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.